Ya, halo, selamat datang di channel YouTube saya, di channel YouTube Indo Programmer. Nah, hari ini saya akan membuat video ataupun materi di kelas pemrograman mobile ya. Jadi hari ini kita akan bahas, apa ya, materi tentang pemrograman berbasis database gitu ya. Nah, lalu, di aplikasi mobile ini kita akan menggunakan yang namanya JSON ya, ataupun JavaScript Object Notation yang nanti bertugas sebagai penghubung ataupun perantara antara aplikasi mobile kita dengan database yang kita miliki. Nah, jadi nanti database yang kita akan pelajari di hari ini adalah database MySQL gitu ya. Jadi bagaimana caranya aplikasi mobile kita nanti bisa menyimpan data ke dalam database MySQL yang menggunakan perantara data yaitu JSON ataupun JavaScript Object Notation ya. Jadi JavaScript Object Notation ini sebuah format data. Jadi ada sebuah format data baru selain variabel tipe data variabel. Nah, ada lagi format data yang bernama JSON JavaScript Object Notation. Jadi nanti ini digunakan untuk pertukaran dan penyimpanan data. Jadi digunakan sebagai media pertukaran data dan media penyimpanan data. Nah, lalu di JavaScript Object Notation ini bisa dibaca berbagai macam bahasa pemrograman. Ya, contohnya seperti ini yang sudah saya tampilkan di slide ini. Jadi apa ya? JSON ini memiliki kelebihan bahwa data yang dimilikinya bisa dikenali hampir semua bahasa pemrograman. Gitu ya. Jadi itu kelebihannya dibanding dengan variabel-variabel yang ada di dalam setiap bahasa pemrograman. Jadi kalau misalnya variabel di bahasa pemrograman Java ya hanya bisa dikenali oleh Java gitu kan. Tidak bisa dikenali oleh PHP ataupun bahasa pemrograman yang lainnya, Python atau yang lain-lainnya gitu ya. Jadi agar bisa berkomunikasi antar platform yang berbeda, antar bahasa pemrograman yang berbeda, kita akan menggunakan yang namanya JSON. Karena JSON ini tadi karakternya bisa dibaca di berbagai macam bahasa pemrograman ya. Nah, gitu dia ya. Nah, cara kerjanya nanti di dalam aplikasi kita, penerapan JSON yang akan kita buat di dalam pemrograman mobile ini yang menggunakan framework 7 ini ya. Ya. Jadi kita akan menggunakannya seperti ini. Struktur kerjanya nanti. Jadi dari aplikasi mobile kita, nanti kita akan terhubung ke database yang kita miliki di dalam satu web server. Database-nya nanti database MySQL itu terdapat di dalam web server nantinya, ya database MySQL itu. Nah, nanti penghubung kita antara web server dengan database web server dan aplikasi mobile kita adalah perantara JSON. Nah, nanti database yang ada di web server kita ini akan diproses oleh PHP. Jadi PHP nanti yang akan mengeksekusi data di dalam tabel di dalam database server kita menggunakan MySQL. Lalu PHP lah nanti yang akan mengeluarkannya dalam bentuk JSON. Lalu nanti mobile kita akan mengambil datanya dari JSON-nya. Dari JSON yang disediakan oleh PHP. Jadi sebenarnya komunikasinya aplikasi mobile kita tidak lagi berkomunikasi melalui langsung ke dalam web servernya, tidak, tapi berkomunikasinya terhadap file PHP yang bertugas mengeksekusi web server yang ada. Gitu ya. Jadi dia tidak langsung aplikasi mobile itu tidak langsung masuk ke dalam web server di mana database itu berada, tapi melalui berkomunikasinya dengan PHP. Yang tugas PHP ini adalah mengeluarkan JSON. Gitu ya. Jadi komunikasinya nanti terhadap file PHP yang bertugas untuk mengeksekusi database yang kita miliki gitu ya. Jadi ini konsep kerjanya nanti. Jadi aplikasi kita tidak masuk lagi ke web server. Kalau dulu kan mungkin kalian belajar pemrograman web atau yang lain gitu kan. File PHP ini kan disimpan di dalam web server, satu ruang lingkup ini kan. Ini kan satu ruang lingkup dulu nih. Kalau kita belajar website gitu ya. Karena dia di dalam satu server kan. Nah, sekarang kita kalau kita buat aplikasi mobile, antara aplikasi mobile kita dengan servernya kan sudah beda ruang lingkup. Ini punya ruang lingkupnya masing-masing kan. Nah, agar bisa berkomunikasi, mobile-nya kita minta berkomunikasi ke sini, ke PHP-nya. Nanti PHP yang berurusan ke dalam web servernya.
Kalau sudah dapat datanya, dikeluarkan PHP lah data itu dalam bentuk si JSON ini. Gitu ya. Lalu nanti JSON yang sudah dikeluarkan PHP diambil untuk digunakan aplikasi mobile kita. Seperti itu ya. Jadi, kita langsung aja nanti, sebelum masuk ke lebih dalam lagi, JSON itu tadi kan dibilang bahwa format data, ya kan? Nah, format datanya di dalam JSON itu seperti ini. Ya, ada pembukanya, ada penutupnya menggunakan kurung kurawal. Ini untuk menunjukkan untuk satu data. Nah, di dalamnya ada atribut namanya key dan juga value. Nah, di dalam JSON itu ada key-nya. Key ini berfungsi untuk menentukan nama. Ya. Ini untuk menentukan nama dari JSON tersebut apa aja. Nah, contohnya di sini ada nama key-nya to, berarti nama JSON-nya to, ya kan? Data JSON pertama itu key-nya itu namanya to, isi datanya yang di dalam ini. Nah, kalau mau ada data selanjutnya, berikan tanda koma untuk data yang lebih dari satu. Nah, contohnya ini seperti ini nih. Isi datanya ini. Kalau ada lagi kasih koma, isi datanya ini. Ya kan? Nama key-nya message, isinya ini. Kan gitu ya. Nah, di bagian akhir tidak ada titik koma, ya. Titik 2 untuk memisahkan antara key dan juga value. Ya. Ini struktur JSON-nya, ya. Isinya nanti dalam JSON itu ini. Inilah nanti yang akan diambil oleh aplikasi mobile kita. Data yang dalam bentuk format seperti ini. Yang akan diambil oleh aplikasi mobile kita. Ya, menggunakan framework 7, oke? Nah, saya contohkan di sini dalam pembelajaran kita di video ini. Saya kembali ke sini. Saya kembali ke desktop seperti. Karena kita tadi saya bilang mau menggunakan aplikasi ataupun database MySQL, maka terlebih dahulu kalian sudah menginstal yang bernama aplikasi yang bernama SAM Control Panel. Ya, pastikan kalian sudah menginstal SAM Control Panel karena kita akan menggunakan web server nanti dalam berkomunikasi. Seperti yang di slide ini tadi yang saya jelaskan. Ini. Kita perlu web server. Nah, karena kita belum punya web server, kita pakai saja yang namanya SAM Control Panel sebagai virtual web servernya, oke? Nah, ini saya start Apache dan MySQL-nya. Saya start untuk service Apache dan MySQL. Kalau sudah terbuka, kita akan buat database baru. Kita akan buka browser, kita ketikkan aja di sini localhost seperti ini kan. Kalau sudah terbuka ya. Bentar, seperti ini harusnya tampilnya. Ketika kalian ketik localhost, hasilnya seperti ini, ya kan? Nah, kita tinggal masuk ke bagian phpMyAdmin-nya ini saja untuk masuk ke dalam database. Nah, contohnya sebentar ya. Sebentar. Kita akan menggunakan database baru, ya. Kita akan membuat database baru dulu, ya. Database-nya apa ini? Sudah bisa kita close nih, sob. Nah, kita akan buat ya. Kita akan buat database baru dengan klik ini, di basis data juga boleh atau klik tombol baru ini. Ya, tombol baru di sini. Ya. Lalu misalkan saya mau buat database dengan nama DB Mobile, ya. Saya create, saya buat. Nah, sekarang saya punya database baru nih, database DB Mobile. Ya kan? Nah, di dalam database-nya kita mau coba buat tabel baru, ya. Tabelnya bernama misalnya tabel mahasiswa misalnya. Nah, saya buat aja kolomnya sebanyak 4. Oke. Nah, di sini saya tuliskan bentar ya. Oke. Pertama adalah NIM, field dari tabel mahasiswa. Yang kedua ada misalnya nama. Lalu ini Jenkel misalnya ya. Lalu ini nomor ponsel. Oke. Masing-masing saya tentukan tipe datanya. Ini varchar, varchar. Ini panjangnya 9. Bisa untuk nama saya buat 100. Jenkelnya saya buat aja panjangnya 30 karakter. Nomor handphone saya buat 13. Lalu NIM ini saya buat menjadi primary key. Saya pilih primary di bagian index. Seperti ini. Kirim aja. Oke. Lalu klik tombol simpan.
sekarang kita sudah memiliki database mobile dan tabelnya adalah tabel mahasiswa ya di sini. Oke. Nah, di dalam tabel mahasiswa inilah nanti aplikasi mobile kita bertugas untuk mengakses datanya. Nah, seperti tadi konsepnya bahwa aplikasi kita ketika ingin mengambil data di dalam database yang ada harus berkomunikasi dengan PHP. Berarti kita nanti akan mengerjakan dua hal ya. Yang pertama mengerjakan untuk aplikasi mobilenya, setelah itu mengerjakan pada bagian servernya ini ya, di bagian web servernya. Ini. Jadi dua hal nanti yang harus kita kerjakan. Kita persiapkan dulu web servernya ataupun selanjutnya kita persiapkan aplikasi mobilenya. Ada dua tahap gitu ya. Ada dua yang kita kerjakan. Oke. Nah, di sini database-nya sudah kita buat ya kan? Nah, ini ya. Sekarang di folder project setiap kelas itu saya akan buat project baru di sini. Misalnya saya buat folder baru, misalnya saya kasih nama foldernya DB mahasiswa. Ya. Nah, isinya ini saya akan masukkan project baru di framework 7-nya. Nah, seperti biasa, saya ambil dulu projectnya, saya lupa di mana saya taruh ini. Bentar ya. Template-nya di mana saya taruh ya. Nah, ini di mana taruh. Oke. Nah, ini ya. Kan ini ya. Kita ekstrak here nanti kan. Ya kan? Nah, saya ambil dan di sini project ini dulu kita masukkan. Lalu saya ekstrak project ini library framework 7-nya ya. Nah, seperti ini. Lalu tinggal saya buka dengan VS Code. Kali ini. DB mahasiswanya. Oke, sebentar. Ini saya rubah dulu. Oke. Lalu saya open folder project saya tadi. Oke, 7. Wah, nah ini kan. Oke, saya buka projectnya. Kan? Yang sudah kita kerjakan ya. Seperti ini ya. Nah, ini kan kalau kita jalankan live servernya. Open with live server. Jalan ya. 12. 27.0.01 di port 5000. Port berapa nih aktifnya? 5500, sorry. 5000. 5500. Oke, ini kan aplikasi kita. Oke. Ini kan bentuk aplikasi kita. Jadi nanti halaman aplikasi ini saya akan menampilkan data yang berada di tabel mahasiswa. Nah, misalnya saya tambah data dulu aja di tabel mahasiswa ini. Saya tambah, mana ini tombol tambah? Saya pilih tabel mahasiswa, lalu saya klik tombol tambah. Saya masukkan NPM-nya misalnya 219510001. Misalnya namanya seperti Mari. Kelamin laki-laki misalnya. Saya isi data aja dulu ya, saya kasih nomor acak. Lalu saya isi data kedua. 219510002. Kan namanya misalnya saya kasih jenis kelamin perempuan, saya ketikkan saja. Lalu saya kasih nomor acak. Oke, lalu saya kirim. Nah, sekarang data di tabel mahasiswa saya ada 2 data. Nah, 2 data ini saya akan ambil nanti, saya akan tampilkan di dalam aplikasi mobile saya ini. Ya, saya akan tampilkan itu ke sini. Ini nih. Ya. Data ini, data yang di tabel mahasiswa ini, saya mau tampilkan ke dalam aplikasi saya ini. Nah, sekarang saya modifikasi dulu halamannya ini.
Misalnya ini Awesome App ini saya buat aja DB mahasiswa misalnya. Terserah kalian nanti namakan apa projectnya ya. Seperti ini kan. Lalu nanti data mahasiswanya saya akan tampilkan di dalam pack content ini. Saya akan tampilkan dalam bentuk list seperti materi yang sudah kita pelajari di komponen pertemuan ketiga yang sudah saya share itu. Ini saya buka saja langsung PDF-nya. Mana ini mana? Komponen pertemuan 3 ya. Komponen framework ketiga. Nah, ini. Kita akan pakai ini. Yang materi kita tentang list view ya. Ini komponen list. Kita akan pakai simple list untuk menampilkan datanya. Nah, ini saya copy, saya ambil, saya masukkan di dalam pack content ini. Di sini. Nih, pack content-nya saya hapus, isinya saya ganti dengan list. Seperti ini. Ya. Nah, ini dia. Jadi nanti data mahasiswa itu akan masuk ke dalam masing-masing LI ini. Nah, di sini kan tadi di tabel mahasiswa ini saya punya data name ini kan. Data misalnya saya mau menampilkan namanya aja dulu gitu kan, Januari sama Junika ini kan. Namanya ini saya mau tampilkan dalam bentuk list. Jadi nanti isinya item 1 2 3 ini adalah nama yang ada di tabel mahasiswa. Nah, itu nanti yang muncul di sini. Maka ini saya hapus saja dulu. Nanti ini LI-nya akan muncul otomatis ketika MyApp akan mengeksekusi programnya di myapp.js ini. Ya, jadi ini saya kosongkan. UL-nya saya kasih ID mahasiswa misalnya. Terserah mau kasih nanti ya namanya apa ID-nya ya. Jadi nanti myapp.js ini akan mengakses web server kita seperti desain yang ini tadi. Ya, jadi myapp nanti akan mengakses data dari PHP ya, yang bertugas untuk mengambil data dari tabel mahasiswa ya. Nah, jadi ini tampilannya sudah selesai nih. Oke. Maka nanti ketika pertama kali aplikasi framework 7-nya atau aplikasi mobile-nya dijalankan, maka ini akan di-load dulu datanya nanti ke sini. Jadi data dari tabel mahasiswa tadi akan di-load ke dalam, akan dibaca ke dalam UL dengan ID mahasiswa. Siapa yang bertugas itu? myapp.js ini. Gitu ya. Nah, di sini saya buat langsung var $2 kali kan seperti itu ya, dom 7 titik koma. Gitu ya. Lalu saya deteksi. Saya buat aja nanti di sini sebuah function. Misalnya namanya function mahasiswa. Yang fungsi function mahasiswa ini adalah bertugas membaca data dari web server ataupun membaca dari PHP yang bertugas untuk membaca data dari tabel mahasiswa. Gitu ya. Nah, jadi berarti kan seperti tadi yang saya jelaskan, mobile-nya kan sudah kita persiapkan dulu nih. Nah, sambil berjalan kita membangun mobile, kita harus membangun web servernya lagi. Web servernya harus kita bangun. Nah, jadi selanjutnya adalah kita akan membuat perintah PHP yang bertugas menampilkan data di tabel mahasiswa. Ya. Caranya kalau kalian sudah install SAM kan berarti lokasi instalasinya kan di C SAM gitu kan. Nah, lalu buka di folder SAM, lalu buka folder htdocs. Nah, di htdocs ini berarti nanti file server kita kan gitu ya. Nah, di sini saya buat aja folder baru untuk server untuk hari ini. Saya buat namanya 7TID. Nah, di dalam ini. Gitu loh. Ya. Nah, di 7TID ini nanti file server kita ini yang bertugas menghubungkan data kita ke database DB Mobile dan mengambil data ke tabel mahasiswa. Nah, yang pertama-tama harus kita kerjakan di web server adalah kita koneksikan dulu, kita hubungkan dulu antara PHP sesuai ini, seperti slide kita tadi. Kita akan buat file PHP yang bertugas mengkoneksikan ke dalam database yang ada. Ya, kita buat dulu koneksinya. Koneksi. Ya, koneksi. Kita buat dulu koneksinya, perintah untuk melakukan koneksi atau penghubungan. Nah, di 7TID ini, file PHP ya. Nah, di sini saya buat new file aja, open new file. Ada nggak file di sini? Nah, saya pilih aja random nih, ataupun gimana ya? Atau di VS Code, di sini saya tambah file baru. Seperti ini.
filenya misalnya bukan open ya, sorry. New file, saya buat PHP, kan langsung saya dikasih tahu mau disimpan di mana gitu kan, di C, SAM, ATDocs, foldernya tadi 7TID, kan? Nama filenya misalnya koneksi PHP, ya kan? Nah, isi koneksinya adalah pertama buka dulu. Oke, kita buka seperti ini, lalu kita buat variabel yang bertugas untuk melakukan koneksinya. Misalnya saya buat variabelnya namanya host, sama dengan isinya adalah localhost. Oke, lalu user, isinya adalah root. Passwordnya itu biasanya kita kosongkan saja kalau localhost itu some control panel nggak punya password. Lalu database-nya, DB-nya saya buat namanya tadi DB mobile, ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan koneksi. Saya buat variabel conn connection new MySQLi. Pertama itu adalah hostnya, kedua adalah usernya, lalu yang ketiga adalah passwordnya jika ada, lalu yang terakhir adalah database. Lalu saya uji kondisi. Kalau mau diuji kondisi juga boleh. If li, betul nggak nih ya? Kita coba dulu ya. If li underscore connect error, kan? Seperti ini. Lalu saya buat echo gagal koneksi. Misalnya seperti itu pesannya. Oke, jadi pertama kita buat dulu variable host. Ini untuk konfigurasi some control panel-nya ya ke database MySQL-nya. Hostnya itu localhost, usernya adalah root, passwordnya adalah kosong karena some control panel nggak pakai nggak pakai password ya. Oke. Lalu database-nya saya buat namanya DB Mobile sesuai dengan nama database yang ada di sini. Ini ya. Nah, oke. Lalu nanti di sini jika ada koneksi yang error, ini artinya if MySQLi underscore connect underscore error, artinya mencari tahu ada error atau tidak. Kalau ada error, muncul ini perintahnya. Jadi kalau misalnya saya jalankan ini file koneksinya yang ada di UTID di browser saya seperti ini. MySQLi localhost /7TID folder tadi /koneksi PHP. Nah, kalau tidak ada muncul apa-apa di layar ini di browser kita, berarti kita berhasil terhubung ke dalam database kita. Misalnya saya buat salah nama database-nya, DB Mobile 1 misalnya. Apa yang terjadi? Saya refresh. Nah, dikasih tahu gagal koneksi. Gitu ya. Tidak dikenali database dengan nama DB Mobile 1. Oke. Nah, oke. Jadi kalau benar berarti tidak ada muncul apa-apa. Gitu ya. Nah, ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya adalah kita membuat file yang bertugas mengambil data. Kita akan membuat file PHP yang bertugas mengambil data ke tabel mahasiswa ini. Yang bertugas mengambil data ke tabel mahasiswa. Kita buat file PHP lagi. File, new file. Lalu saya buat namanya mahasiswa PHP misalnya. Saya simpan di 7TID ini kan, create file. Nah, jadi di sini saya buka PHP dulu seperti ini. Oke. Nah, aplikasi mobile ini sebenarnya tidak bisa langsung mengakses isi dari PHP kita ini. Kenapa? Karena sudah beda alam, sudah beda platform gitu ya, sudah beda server.
maka dia nggak bisa berkomunikasi. Jadi untuk bisa berkomunikasi antara aplikasi mobile kita ini dengan server yang kita miliki yang ada di sini, kita harus membuat izin di PHP ini. Kita buat izinnya agar si aplikasi mobile kita nanti bisa berkomunikasi dengan PHP-nya. Jadi kita buat izinnya agar data yang datang dari luar server webnya ini boleh berkomunikasi. Izinnya itu bagaimana? Nah, kalau nggak salah ada ini, sudah saya sediakan perintah untuk mengizinkan PHP memberikan izin masuk kita ke dalam servernya gitu. Berikan izin masuk aplikasi mobile kita. Sebentar ya, saya buka dulu referensinya. Kalau nggak salah ada nih di sini. Coba di sini ya. Kita cari aja course. Kok kecil kali ini. Course polisi. Salah ini. Course polisi PHP misalnya. Kita cari aja. Course origin ya. Jadi ini untuk memberikan izin ke aplikasi di luar server dari sebuah web gitu ya, supaya bisa berkomunikasi. Nah, contohnya ini ada bisa menggunakan ini, ada 3 kalau nggak salah. Sebentar, saya cari referensinya. Nah, saya buka dulu. Nah, ini ya. Kita lihat dulu headers-nya yang mana. Jadi dia kita beri izin dulu. Kita ambil. Nah, ini ya. Sebentar. Atau coba cari lagi. Wah, tidak ada. Kita ambil dari materi kelas lain aja. Ada itu di mahasiswanya. Coba saya buka open with notepad. Ya, kita coba lihat. Nah, ini dia, header-nya. Agar kita bisa akses file PHP dari luar server yang kita miliki. Karena nanti kan mobile kita ini dengan servernya kan sudah beda tempat nih. Jadi sebenarnya web server itu tidak mengizinkan aplikasi di luar web server boleh masuk gitu ya. Jadi web server ini punya akses ya, ada kita bilang bisa aja seperti firewall. Ada pengecekan yang datang itu dari dalam server atau luar. Jadi kalau ini datang langsung ke dalam sini, ke dalam PHP ini, sebenarnya nggak dikasih izin, nggak boleh. Tapi ketika kita sudah gunakan header yang tadi ini saya paste di sini gini. Nah, ini akan diizinkan bahwa file PHP dengan nama mahasiswa ini diizinkan masuk, gitu ya. Aplikasi dari luar web servernya dengan perintah ini. Access control low origin bintang, artinya semua yang datang itu diizinkan masuk, gitu ya. Lalu metode pengiriman ataupun metode komunikasi nanti yang diizinkan itu metode post, metode get, metode put, metode delete, dan metode option. Nah, ini sudah kalian pelajarin tuh di web, pemrograman web, metode-metode pengiriman data ya. Nah, ini dia. Jadi nanti boleh aplikasi mobile kita berkomunikasi ke web server ini. Gitu ya, begitu ya. Nah, selanjutnya adalah di sini nanti kita tinggal masukkan query aja. Variable query, kita buat variable query, isinya adalah menampilkan data dari tabel mahasiswa, syntax query language ya, select bintang from mahasiswa. Oke. Lalu variable SQL saya ciptakan untuk mengeksekusi query yang ada tadi. SQL query variable di sini kita include connection dulu, include file koneksi ini baru saya panggil variable connection tadi conn, variable query. Jadi ini bertugas untuk mengeksekusi query-nya ya, MySQL_query ini. Oke.
Lalu saya buat variabel data yang merupakan array. Jadi nanti data dari tabel mahasiswa itu akan simpan ke dalam variabel data yang ini, yang sekarang saya buat ini. Oke. Nah, di sini saya buat perulangan untuk membaca semua data yang ada. While variable lu sama dengan MySQL i_ fetch object. Karena tadi JSON itu adalah JavaScript object notation, ya. Jadi kita harus buat dia datanya dalam bentuk objek. Ya kan tadi itu kepanjangannya kan. JSON itu adalah JavaScript object notation. Nah, datanya dalam bentuk objek. Maka saya keluarkanlah data dari tabel mahasiswa itu dan disajikan dalam bentuk objek. Itu ya. Lalu di sini saya tuliskan tabel data kurung siku seperti ini, array, ya kan, karena itu kan data itu array kan, sama dengan row. Nah, sudah. Jadi datanya nanti sudah masuk ke variabel data. Data yang ada di tabel mahasiswa ini, saya close aja dulu semua. Data yang ada di tabel mahasiswa yang kita miliki di sini akan disimpan ke dalam variabel ini dalam bentuk objek, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan kirimkan dalam bentuk JSON. Tadi kan ngomongnya PHP itu berkomunikasi dengan mobile kita nanti menggunakan tipe data format JSON, ya kan? Nah, maka di mahasiswa.php saya keluarkan perintahnya echo kan JSON encode. Perintahnya. Ya, ini perintahnya. Buat JSON-nya. Yang ini tadi nih. Ya, yang ini ya. Nah, ini di dalamnya saya buat array aja biar rapi. Nah, tadi kan formatnya seperti apa? Formatnya tadi kan JSON itu kan seperti ini kan? Nah, nih. Ya, ada key, ada value. Maka di sini saya buat key-nya pertama. Key-nya adalah message. Misalnya ya. Kan? Kalau saya buat berhasil tampil data misalnya, itu pesannya, ya kan? Lalu yang kedua, key-nya data, ini nggak pakai itu ya, pakai simbol sama dengan lebih besar ini. Selanjutnya data yang isinya ambil dari variabel data. Nah, kan ini formatnya, ini key, ini datanya. Ini key, ini datanya. Kan itu tadi formatnya ini ya. Nah, ya kan? Nah, sudah sesuai. Nah, sekarang mahasiswa.php yang bertugas mengambil data dari tabel mahasiswa sudah selesai kita buat perintahnya, ya kan? Nah, selanjutnya adalah kita tinggal menerima data, mengambil data yang di sini di tabel di aplikasi kita ini, mengambil datanya dari si mahasiswa.php gitu ya. Nah, datanya ini yang saya akan ambil nanti. Ya, jadi framework 7 saya nanti bertugas mengakses URL ini. Yang ini. Kalau kita lihat ini, saya jalankan tadi mahasiswa.php. Nah, ini JSON-nya. Ya kan? Ini kan JSON-nya. Itu tadi nih. Kan tadi dibilang formatnya seperti kan ada kurung kurawal. Ini satu data nih yang ini dari kurung kurawal ini sampai ke sini ini satu data. Ya kan? Data pertama itu message, berhasil tampil data, ya kan? Lalu data keduanya ini kan NIM, ya kan? Key-nya NIM, ya kan? Kedua ini data kedua nih. Ya kan? Nah, ini nanti yang diakses URL inilah yang saya blok inilah nanti yang diakses oleh aplikasi framework 7 kita ini. Yang ini. Ya, URL-nya ini saya akan ambil. Nah, caranya bagaimana? Saya beralih ke MyApp-nya. Maka di sini di function mahasiswa saya tuliskan cara mengambil data ataupun merequest data ke server webnya bagaimana? Perintahnya app.request .json. Dari URL apa? Dalam kutipnya ini URL tadi yang menyediakan JSON-nya siapa? Ini. Udah. Lalu seperti ini. Lalu koma function callback buka kurung kurawal, di tengah-tengah kurung kurawalnya kasih enter. Udah. Selesai. Ya kan? Oke. Lalu di dalam function ini sih kita kasih sebuah variabel di dalamnya. Jadi nanti kan tadi URL ini isinya apa? Isinya adalah JSON ini kan. Nah, isi JSON-nya ini
ya. Isi JSON-nya akan ditampilkan ataupun akan ditampung oleh variabel isi ini. Misalnya saya buat di sini perintahnya console, saya mau lihat datanya console.log isi dari parameter ataupun variabel isi. Jadi nanti JSON yang dikirimkan oleh server saya ini, web server saya ini akan ditampung oleh parameter isi. Kita lihat isinya ini apa. Nah, caranya bagaimana? Tinggal lihat di bagian ini. Ini kan ada konsol kan? Kalau saya tuliskan tadi kan sini console.log berarti hasilnya saya tampilkan ke dalam konsol. Ini saya buka di konsol. Belum ada ya kan? Nah, ini kan functionnya masih saya buat, belum saya jalankan. Saya jalankan aja di bawah. Saya panggil nama functionnya, mahasiswa, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Lalu saya buka lagi aplikasi. Nah, ini dia. Kan sudah dikeluarkan message-nya. Ini kan? Berhasil tampil data, kan itu nih yang isinya kan? Berhasil tampil data. Datanya apa? Ini kan? Nah, ini kan ada di dalam data. Datanya adalah, pertama ada NIM sekian, namanya Januari, ini Unika. Berarti sudah dapat datanya. Ya kan? Ini message-nya berhasil tampil data. Berarti kita sudah berhasil mengambil data dari aplikasi framework kita ke dalam web server. Nah, bagaimana kalau misalnya di mahasiswa.php tadi tidak ada ini, tidak ada izin ini. Misalnya saya hapus nih, gini aja. Lalu saya coba refresh aplikasi saya. Nah, ada pesan error ini. Uncaught in-promise error katanya. Kita nggak dikasih izin masuk ini pasti masalahnya. Nah, ataupun lihat nih di atas errornya. Akses ke server ini, ya kan? Nah, ini kan tadi server kita, localhost /7tid/mahasiswa.php. Ya kan? Akses ke sini dari IP aplikasi kita ini, yang ini. Ya kan? Server aplikasi mobile kita diblok, has been blocked by CORS, ya kan? CORS policy. No access control, ya kan? Tidak dikasih aksesnya. Nah, jadi itu fungsi yang tadi di atas ini, header-nya nih. Kalau saya refresh lagi aplikasi saya, baru saya dikasih datanya, gitu ya. Jadi itu berfungsi untuk memberikan izin untuk aplikasi mobile kita agar bisa berkomunikasi dengan file PHP yang ada di dalam web servernya. Ya, nah di sini kan udah diketahui nih datanya, message-nya ini datanya ada 2 kan, indeksnya mulai dari 0, ya kan, indeks 0, indeks 1, lalu total data ada 2. Ini kan dikasih tahu length 2, ya kan? Maka saya tinggal menambahkan di sini untuk mengambil data banyak ini. Nanti data yang ada di NIM ini, ya kan, dari masing-masing data ini, saya akan ambil dan tampilkan di sini. Oke, caranya bagaimana? Saya ambil dulu length-nya ini, total datanya. Saya akan gunakan perulangan nanti di sini, di myapp.js ini. Maka di sini saya ambil, saya buat variabel var jlh sama dengan tadi saya mau ambil ini length-nya. Berada di dalam data kan? Length ini kan di dalam data ini. Ya kan? Maka di sini saya tuliskan isi, JSON-nya kan disimpan di variabel isi titik data titik length. Udah. Kalau mau kita konsol lagi pasti muncul tuh console.log jlh. Kita lihat aja. Nah, dapat kan 2. Ini kan 2 data kan? Oke, sudah aman. Oke. Lalu ini saya hapus saja konsolnya, nggak perlu. Kita hanya mau memastikan saja. Lalu saya buat variabel list misalnya. Saya isi kosong. Lalu variabel i, saya gunakan nanti variabel i untuk perulangan. Saya mulai dari 0. Karena indeksnya dimulai dari 0. Data kita tadi kan indeksnya dari 0 kan? Nah, oke. Lalu langsung saya mulai for i sama dengan 0. I lebih kecil sama dengan JLH, banyak datanya, I++. Udah. Lalu di sini list tambah sama dengan tag LI-nya. Kita masukkan dalam list tadi kan. Lalu di sini simbol seperti ini, simbol plus, isi titik data titik indeks I titik. Misalnya saya mau ambil apa? Saya hanya mau ngambil namanya ini aja dulu. Nggak usah NIM dan yang lain-lain, hanya namanya saja bisa. Maka di sini titik nama field kita. Field di tabel kita ini tadi. Ini kan nama field kita nih.
field di dalam tabel kita. Yang ini. Nama, ya. Kan di sini titik nama. Lalu saya kasih seperti ini. Slash LI-nya. Disisipkan. Oke. Lalu di bawah perulangannya saya mau tampilkan kemana tadi? Ke dalam ID mahasiswa listnya tadi kan. Maka di sini saya buat $2 kali ID mahasiswa titik HTML sama dengan list. Nah, kalau kita lihat hasilnya sekarang, sudah masuk tuh datanya kan? Nah, Januari sama Yunika. Ini dia, ya kan? Mau saya tambah pun lagi di sini data baru, tambahkan. Seperti ini. 19510004 misalnya kan. Boy misalnya. Saya masukkan lagi data baru, laki-laki. Saya kasih nomor acak seperti ini. Sekarang kan ada 3 data ya kan? Januari, Yunika, Boy. Nah, ini coba refresh. Nah, sudah kan? Sudah dapat datanya. Sudah muncul. Oke. Nah, jadi ini caranya. Ini list plus sama dengan ini artinya apa, Pak? Ini untuk menggabungkan gitu ya, mengisi dan menggabungkan dengan data yang terdahulu gitu ya. Kalau hanya saya buat sama dengan seperti ini, yang muncul hanya data si Boy, data terakhir. Jadi kalau saya buat di sini simbol plus sama dengan artinya data di dalam variabel list akan ditampung, ketika ada data baru, data lama akan digabungkan. Nah, itu fungsi dari simbol plus sama dengan ya. Data lama akan digabungkan dengan data baru. Makanya kan lihat hasilnya ini kan jadi muncul lagi semua kan. Ini kan data lama. Kalau misalnya saya konsol log pun lagi di bawah ini. Seperti ini. Saya mau lihat isi listnya. Boleh aja. Nah, seperti ini kan. Nah, lihat ini. Ini dia kan. Nah, ini kan data lama Januari. Ketika ada data baru Junika, data lamanya nggak dibuang. Karena kan pada dasarnya kan konsep variabel itu hanya bisa menampung satu data. Nah, bagaimana kalau mau data lamanya disimpan juga? Nah, ini gunakan simbol plus sama dengan. Maka data lama akan disimpan dan digabungkan dengan data yang baru. Ini kan lempel dia kan. Nah, disajikan dalam bentuk list gini kan. Ketika di aplikasi kita. Kalau di konsolnya munculnya begini. Ya. Nah, jadi udah muncul nih. Nah, seperti itulah pembahasan kita di video kali ini. Bagaimana menampilkan data. Nanti saya akan buat video selanjutnya untuk melakukan proses simpan data dan juga nanti ada proses update dan delete data di tabel mahasiswa. Jadi pahami dulu video kali ini, boleh diulang-ulang nanti videonya untuk pembahasan materi bagaimana menampilkan ataupun mengambil data dari tabel mahasiswa ke dalam aplikasi kita menggunakan JSON. Ya, pahami tadi penjelasan saya yang sudah berikan ya. Nah, itu saja yang bisa saya berikan di video ini. Silakan pelajari dulu di laptop masing-masing ya. Oke, nanti silakan lihat lagi video selanjutnya tentang proses simpan, update, dan delete data di dalam tabel mahasiswa. Oke, itu saja. Terima kasih.